Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Sofiati Mahmuda dari 3E dan 4 Sistem Kelistrikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang instrumentasi sistem tenaga. Untuk yang pertama, saya akan men-share screen terlebih dahulu materi yang akan saya jelaskan. Instrumentasi sistem tenaga. Nah, proses pendistribusian sistem tenaga itu tidak semudah saat kita menekan tombol saklar, lalu listrik akan menyala. Proses dari pendistribusian sistem tenaga listrik itu melalui proses yang cukup panjang, di mana dari power station atau dari power plant atau dari pembangkit, nanti listrik yang akan dihasilkan akan dinaikkan menggunakan trafo step up. Lalu dari trafo step up ini akan mengalir ke jalur transmisi yang panjang. Selanjutnya di transmission substation lalu akan disalurkan lagi ke distributor substation. Nah, di sini nanti listrik yang tegangannya tinggi akan diturunkan menjadi tegangan rendah agar dapat didistribusikan ke pelanggan-pelanggan. Kenapa juga tegangannya direndahkan agar tidak membahayakan pelanggan-pelanggan. Dan selanjutnya nanti kita dapat menikmati listriknya. Selanjutnya listrik-listrik yang di Selanjutnya, kan dari sini tadi di substation ini juga dikontrol melalui control room, di mana di control room ini bertugas atau berfungsi sebagai pengontrol dari alat-alat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, di sini nanti dapat dimonitoring di pusatnya, serta pendistribusiannya dapat dioptimalkan. Nah, di control room ini terdapat 3 macam, yaitu terdapat proses telekontrol, terdapat proses telemetering, dan terdapat proses telesignal. Untuk penjelasan ketiga hal ini, saya rasa cukup dijelaskan di semester yang lalu. Nah, yang nampak ini merupakan flowchart dari control center, di mana ada klien dan ada gateway. Nah, klien ini berfungsi sebagai peralatan yang akan dimonitor. Jadi, klien ini adalah peralatan yang akan dimonitor, peralatan yang akan diproteksi. Lalu, gateway. Gateway ini berfungsi sebagai penghubung antara klien dengan workstation. Nah, dapat dilihat ada empat subbagian, di mana di 2HV protection relay di sini adalah sebagai main protection atau sebagai kontrol. Peralatannya berupa busbar, berupa BFR dan lain-lain. Terus ada subbagian 2HV by. 2HV by adalah sebagai fault analyzer, di mana proteksi yang tidak menyebabkan blackout system. Nah, ini terdiri dari SF6 fault, terdiri dari temperatur, dan lain-lain. Lalu di sub ini terdapat two other equipment, yaitu terdapat OLTC. Dan di sub yang terakhir adalah 2MV protection relay, terdapat transformer, kapasitor, dan motor. Nah, saya akan menjelaskan by controller atau sebagai main protection. Nah, dapat dibaca di penjelasan ini, by controller ada sebagai pengontrol dari sistem-sistem yang tadi saya jelaskan.
Untuk penjelasannya dapat dibaca sendiri. Lalu HV-by atau sebagai fault analyzer. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang SF6 gas insulation switchgear atau SF6 GIS. Untuk gambar dari SF6 GIS dapat dilihat di sini. Ini merupakan penampakan dari SF6 merupakan dari SF6 GIS dan teknikal datanya seperti ini. Saya akan bacakan beberapa, yaitu di mana rate SF6-nya untuk switchgear sebesar 0,6 dan untuk CB sebesar 0,6 juga. Lalu yang kedua adalah to other equipment. Di sini saya akan menjelaskan tentang OLTC. Nah, OLTC ini berfungsi sebagai pengubah rasio belitan trafo agar tegangan bisa berubah-ubah. Kan nanti kalau bebannya berubah, maka tegangannya juga akan berubah. Selanjutnya, spesifikasi dari OLTC sebagai berikut. Di peralatan yang saya lampirkan ini, spesifikasinya berupa up to 50 MVA dan up to 138 kV. Dan ambient temperaturnya sebesar min 40 derajat Celcius to plus 40 derajat Celcius. Dan standar-standar lainnya. Untuk yang ketiga yaitu MV Protection Relay. Di sini saya melampirkan OCR atau Overcurrent Relay. Di sini adalah penampakan dari OCR-nya. Terus di sini adalah spesifikasi dari OCR-nya. Maaf. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Tambahan, tadi saya juga menambahkan SF6 GIS. Fungsi dari SF6 GIS adalah sebagai proteksi, di mana proteksi ini menggunakan gas. Jadi menggunakan gas SF6. Gas ini bekerja sebagai peredam busur api. Lalu untuk OCR atau overcurrent relay ini berfungsi sebagai proteksi di outgoing-nya. Di outgoing-nya berupa motor, berupa trafo, dan lain-lain. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.